Ini saya posting ya, sengaja saya posting karena saya merasa sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sedih dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena saya lihat di sini suatu perbuatan yang sangat barbar, perbuatan yang benar-benar nggak punya rasa hatinya, nggak ada, yang nggak punya rasa kasihan, dan nggak ada takut-takutnya gimana kalau orang-orang di dalam atau orang-orang yang mereka lempari, yang mereka rusakin mobilnya itu ada terluka. Apakah segini barbarnya perbuatan rakyat Indonesia atas sesuatu yang bukan haknya? Ya kah? Saya bilang bukan haknya, ya iyalah. Apa kalian itu yang harus mengusir orang-orang seperti itu yang sedang berada di dalam rumah? Kalian tahu nggak? Sebenarnya kalian itu nggak ngerti. Kalian anggap kalau orang Kristen sudah berdoa di dalamnya rame-rame, itu sudah kalian katakan itu gereja. Padahal apa bedanya dengan kalian? Kalian yang tiap hari atau tiap bulan itu selalu ada perkumpulan di dalam rumah, melakukan pengajian. Hah? Apa bedanya dengan kalian? Apakah kalian itu mengatakan pengajian kalian itu masjid? Enggak kan? Kalian berdoa, bersembahyang di dalamnya. Begitu juga dengan mereka. Mereka itu bukan membentuk gereja, guys. Mereka orang-orang luar kota yang datang mengadakan doa di dalam rumah itu sambil mereka beristirahat, piknik. Apa itu salah? Dikit-dikit kalian kalau ada orang berdoa di rumahnya, di dalam rumah, kalian hancurin, kalian rusakin. Sementara kalian bisa seenaknya tiap kali atau tiap minggu itu ada pengajian di sana, pengajian di sini. Apa itu adil? Kalian bisa suka-suka kalian berdoa di dalam rumah kalian, di tempat kalian. Sementara kami orang Kristen nggak boleh. Kalian nggak tahu apa artinya gereja, tapi kalian udah bertindak kekerasan. Gereja aja kalian kasih izin. Sementara kalian seenaknya buat musola dimanapun, di gang-gang sempit. Tapi kami orang Kristen untuk berdoa di rumah aja, di tempat-tempat seperti itu, nyanyi-nyanyi, kalian udah cacing kepanasan. Apa Tuhan kami itu buat kalian panas terus? Gila kalian ya, sampai segitunya kalian. Itu anak-anak, anak siswa loh. Gimana traumanya melihat kalian melempari, mengusik seperti binatang? Benar-benar hati nurani kalian gak ada sama sekali ya. Kalau gereja itu semua orang boleh masuk ke rumah itu, siapa aja pun boleh, bukan cuma satu kelompok. Itu kan satu kelompok siswa. Di situ kalau gereja itu orang-orang yang datang itu dari mana-mana aja. Ini enggak. Itu rumah yang dikenal pemiliknya. Kemudian mereka kan mengadakan doa. Biasa orang Indonesia orang Kristen sebelum melakukan acara apapun, berdoa, nyanyi. Kemudian kalian lihat kan mereka mengadakan games, permainan. Kenapa segitu sewotnya kalian? Dan kalau kalian temukan itu ada salib di dalamnya, kenapa enggak? Kalian di rumah aja ada masjid kok, ada musola. Ngelihat salib kalian langsung ketakutan, langsung seperti itu. Gila bener ya perbuatan orang-orang munafik ini sama orang Kristen itu bener-bener enggak ada kasihnya sama sekali. Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi, lihat nih wargamu. Anda sibuk membuat barak-barak militer, tetapi wargamu nggak punya hati. Nggak punya rasa kasih ketuhanan sama sekali untuk sesamanya. Anda sibuk membuat siswa-siswa masukin ke militer, barak militer, sementara di sini siswa sedang dijolimi hatinya. Apa yang Anda ajarkan kalau begini? Dengan kekerasan Anda bisa, tapi lihat tuh warganya. Memang cocok itu barak militer itu nggak perlu ada. Kalau seperti ini wargamu. Percuma kau membuat
siswa itu supaya menjadi orang benar. Kalau orang dewasa sendiri seperti ini, nggak punya rasa ketuhanan, nggak punya rasa kasih untuk sesamanya, jahat banget. Coba lihat keluargamu itu seperti itu perbuatannya. Anda kemana-mana bicara tentang kasih, tapi lihat itu wargamu seperti apa. Dan juga tuh warga-warga ataupun masyarakat muslim yang menjodoh-jodohkan KDM dengan Gubernur Maluku yang Kristen. Gimana kalian menjodohkan kalau misalnya hati kalian seperti ini, kalian membenci orang Kristen? Gila bener ya. Perbaiki dulu sikap wargamu KDM. Perbaiki dulu sikap hati mereka itu, toleransi mereka itu. Baru kau bisa berkoar-koar tentang kasih. Enak banget begitu lihat tuh. Gimana nggak takut banget tuh. Anak-anak siswa digituin. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang sibuk ngurusin Iran, ngurusin perang di mana-mana. Ini ada perang, Pak. Inilah di mana-mana rakyat Indonesia, orang Kristennya diuber-uber untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dilarang. Inilah perang yang sesungguhnya yang mestinya Bapak Presiden itu perhatikan. Bukan warga negara lain, bukan rakyat lain. Gak kasihan sama orang Kristen di Indonesia. Begini mulu. Sementara Anda sendiri pun keluarganya juga banyak Kristen kan? Tolong Pak, tolong perhatikan kami orang-orang Kristen ini. Kenapa begini banget diperlakukan kaminya? Apa kami nggak boleh? Kami kalau berdoa di dalam rumah, seperti mereka nggak dikasih, seperti pengajian nggak dikasih, udah dianggap gereja. Seperti ini retreat cuma kumpulan begitu aja udah dilarang. Apa adil ini bangsa? Kami mohon banget kepada Pak Gubernur KDM, Kang Deddy Mulyadi, kepada Pak Presiden, tolong lihat. Tolong lindungi kami orang-orang Kristen ini, jangan kami diperlakukan seperti binatang. Di negara ini bukan cuma orang Muslim yang ada, banyak agama-agama lain. Kenapa kalian tidak bisa bersatu dengan kami? Sedih saya ngeliat begini. Tapi udahlah, yang kalian jolimi bukan kami, tapi itu yang di atas sana. Dia pemilik dunia ini. Biar kalian itu seperti itu. Tuhan yang melihat kalian. Suatu saat kalian tahu Tuhan itu tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini. Kalian lihat Sukabumi, kalian itu yang sering terjadi bencana. Apa kalian mau seperti itu nanti? Oke, gitu aja. Sekali lagi untuk KDM, untuk Bapak Presiden, tolong lihat kami orang Kristen, jangan kami terus-terusan disakiti. Oke, makasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Bye. Ida.